Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, sore ini kita lanjut lagi dengan zikir pagi petang 50 doa dan melanjutkan bahasan surat An-Nur. Surat An-Nurnya masih pakai buletin kemarin, makanya buletinnya jangan dibuang, simpen. Yang belum dapat nanti coba tanya sama panitia aja. Baik, kita lihat zikir petang. Kalau tonton Bismillahilladzi, halaman 52 nji, nomor 9. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Terus nomor 14, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik.
50 doa dari nomor 16 dan 17. Doa minta agar diangkat dari kesulitan pernah dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik. Buka buletinnya, Bu. 17 nanti berikutnya aja. Baik, kita masuk surat An-Nur ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati keduanya, yaitu menaati Allah dan Rasulnya. Kemudian sebagian mereka itu berpaling, sebagian dari mereka itu berpaling sesudah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kemarin kita sudah sebut tentang orang munafik. Juga kita sudah lihat tentang iman, tentang beriman. Iman itu bukan sekadar tasdik, membenarkan, tapi juga harus menerima dan tunduk. Jadi bukan saya cuma tahu, oh itu Nabi Muhammad, saya benarkan Nabi Muhammad, beliau Rasul. Nah, bukan hanya sebatas itu, namun membenarkan sekaligus ada ajaran Rasul yang berupa perintah kita ikuti, kita patuhi. Ada ajaran Rasul yang berupa larangan kita jauhi, kita tinggalkan. Jadi iman itu bukan sekadar membenarkan, harus ada menerima dan tunduk. Nah, kemarin kita lihat maksud beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu mencakup 4 hal, Pertama, beriman kepada wujud Allah. Berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Berarti meyakini Allah itu pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya, dan maha merajai. Itu dikenal dengan apa, Bu? Sifat rububiyah.
Terus yang ketiga, beriman kepada uluhiyah. Berarti meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Kalau orang musyrik itu sesembahannya banyak, Bu. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kubur, ada yang menyembah benda langit dan diwujudkan dalam wujud patung, ada yang menyembah jin atau menyembah setan. Dan setan itu diserupakan seperti malaikat gitu, akhirnya disembah. Dan ada yang menyembah para nabi, ada. Dan ada juga yang menyembah orang soleh karena dia mengkultuskan orang soleh, mengultuskan orang soleh. Nah, kalau dalam ajaran agama Islam, kita hanya disuruh beribadah kepada Allah saja, menyembah Allah saja. Jadi sholat kita untuk Allah, sembelihan kita juga untuk Allah, sampai pun amalan hati kita, tawakal kita juga kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selain Allah. Itu namanya tauhid atau beriman kepada uluhiyah. Terus yang keempat apa? Beriman kepada asma wa sifat. Meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna tanpa ditolak, tanpa diubah maknanya, tanpa dinyatakan hakikatnya, dan tanpa diserupakan atau dimisalkan dengan makhluk. Nah, keempat hal ini, Bu, ini semuanya kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah. Ini belum kita bahas beriman kepada rukun iman yang lainnya, karena ini kaitannya dengan surat An-Nur ayat 47. Dan perlu diingat ibu-ibu, ini semua beriman kepada perkara gaib, karena Allah itu tidak terlihat. Ini perkara apa? Gaib, karena Allah tidak terlihat. Jadi seorang muslim itu atau orang beriman itu tidak beriman dengan hal-hal yang bisa tampak saja gitu. Kita beriman juga kepada yang gaib, yang tidak tampak bagi kita. Nah, iman itu lagi diuji di situ. Dan dari rukun iman yang 6, rukun iman ada 6, J. Itu mayoritasnya semuanya beriman kepada yang gaib. Coba rukun iman. Berapa tadi? Nah, iman pada apa dulu? Antu'mina billah, iman pada Allah. Wa malaikati, beriman kepada malaikat. Terlihat malaikat, Bu? Ada yang pernah lihat malaikat? Ada malaikat masuk pelayan sini, ada? Gak ada kan? Nah. Gaib. Cuma tahu nama kan? Jadi kan tahu nama. Oh, ada malaikat Ridwan, ada Malik, ada Jibril, ada Mikail, Israfil. Seperti kalau jenengan untuk tahajud ada doa khusus untuk iftitah ketika tahajud. Hafal mboten? Apa Allahumma bait-baini semua? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Anta fatirus samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun.
Ihdini limakhtalifa fi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Allahumma rabba Jibril, ya Allah Robnya Jibril, wa Mikail, Robnya Mikail, wa Israfil, Robnya Israfil. 3 malaikat tuh disebut. Terlihat nggak? Tampak nggak? Goib. Malaikat goib Terus setelah malaikat apa? Antumina billahi wa malaikati wa kutubi, kitab. Yang di tengah-tengah kita cuma ada Al-Quran. Berarti Al-Quran tampak. Yang lainnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Ibrahim wa Musa, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Nggak nampak, Bu. Ibu cuma dengar nama saja, tapi nggak pernah lihat. Diimani nggak? Diimani. Tapi kita hanya beriman kepada Al-Quran karena Al-Quran sudah menghapus kitab dan suhuf-suhuf sebelumnya itu. Dah, beriman kepada kitab terus beriman kepada Rasul. Jenengan lihat Rasul nggak? Pernah lihat Rasul? Kalau yang hidup sekarang nggak lihat Nabi Muhammad lagi. Namun jenengan harus beriman pada Nabi Muhammad. Apalagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa dan seterusnya sebelum-sebelumnya. Gaib. Iman kepada hari kiamat. Ya, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat tuh dihitung mulai kapan, Bu? Maksudnya kejadian apa yang dihitung hari akhir atau hari kiamat? Sejak kapan? Nunggu bumi hancur dulu atau sejak kematian? Disebut kiamat kapan? Kiamat itu atau hari akhir itu dihitung dari kematian. Ada yang sudah pernah mati? Nah, hidup lagi? Ada? Gak ada. Nah, gaib kan? Gaib. Maka kejadian hari kiamat, nanti kematian, nanti sampai dikubur, nanti kemudian bangkit saking kubur, habis dari kubur dikumpulkan di padang mahsyar, habis itu ada perhitungan-perhitungan sampai masuk surga atau neraka. Nah, itu gaib. Sampai pun kejadian-kejadian menjelang kiamat kubra itu ada muncul Dajjal, turunnya Nabi Isa, datangnya Imam Mahdi. Nah, ada Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini kejadian-kejadian yang belum ada saat ini. Masih gaib atau tidak? Gaib. Satu lagi apa? Beriman kepada apa lagi? Yang keenam, qada dan qadar, atau kita katakan beriman pada takdir. Takdir itu kita imani, kita tahu takdir kita kalau sudah terjadi. Alhamdulillah sore ini saya ngaji. Nah, sudah ngaji baru jenengan tahu, oh ini takdir saya. Ini ada teh ini ya, ada teh. Sebelumnya saya nggak tahu ada teh di sini. Ketika sudah ada disajikan baru tahu, oh ini takdirnya. Setelah kejadian dulu toh. Sebelum kejadian berarti masih jadi apa takdir tadi? Gaib. Dan belum ada di antara kita-kita yang tahu takdirnya masing-masing. Ada yang sudah dibocorkan takdirnya hari ini? Ada? Sudah, Bu? Nanti malam ngapain? Besok pagi bangunnya jam berapa? Ada yang sudah dibocorkan takdirnya? Belum, berarti masih jadi gaib. Bu, yang terkait dengan perkara iman itu gaib semua loh, itu rata-rata. Harus diimani enggak? Iya. Kenapa harus beriman kepada yang gaib? Itu menunjukkan iman itu perlu dibedakan dengan yang sekadar lahiriah, Bu.
Dan berita dari yang gaib ini cuma kita dapat dari berita orang yang jujur, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, itu cuma dari berita Nabi saja, entah saking Quran atau entah saking hadis. Sumber berita gaib, jangan ingat ya, cuma dari Al-Quran, kalau tidak dari mana Bu? Hadis, nggak ada dari yang lain. Dari TV nggak boleh Bu. Cerita sinetron nggak boleh. Sinema nggak boleh Bu. Drakor nggak boleh. Sama dengan perkara gaib yang jenengan nggak pernah lihat juga itu. Nggak boleh jenengan tebak dengan berita-berita di TV, nggak boleh. Hantu itu sering digambarkan apa Bu? Hah? Warnanya apa? Hantu. Kalau di TV ini loh, selalu apa Bu? Nenek lampir gitu. Ada lagi bentuk lain kan? Pakai kain putih, rambutnya panjang, terus jalannya gini gitu, ya kan? Mukanya seram, rambutnya panjang, ketutup mukanya gini, pas juga, gitu. Bu, itu TV semua Bu. Itu nggak gambarkan utuh. Justru setan, jin tidak boleh digambarkan Bu. Itu pendidikan jelek luar biasa tuh TV itu Bu. Jin, setan gak bisa digambarkan Bu. Mau gambarkan utuh, mana dalilnya? Wong gaib kok. Perkara gaib ini ingat ya, kita cuma tahu dari hadis Nabi, Al-Quran atau hadis ya. Al-Quran atau hadis itu kenapa kita benarkan, terutama hadis ya. Kalau Al-Quran sudah mutawatir itu. Kenapa hadis itu mesti dibenarkan, yang tentang gaib-gaib kalau dibicarakan tuh dibenarkan? Ada 3 alasan. Ada 3 alasan kenapa berita gaib ini jenengan harus benarkan saking hadis. Yang pertama yang berbicara itu Nabi Muhammad. Orangnya jujur. Yang pertama siapa Bu? Yang bicara itu Nabi Muhammad. Orangnya bagaimana? Jujur. Bu, dalam sejarah Bu, nanti jangan baca kitab sirah itu Bu, tidak ada satu cacat pun dari Nabi Muhammad yang pernah ditemukan oleh orang musyrik atau yang hidup di masa beliau itu menemukan Nabi sekali saja pernah bohong. Itu nggak pernah Bu. Kalau kita masih mungkin ditemukan gitu loh. Kalau Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi sampai diangkat jadi Nabi itu tidak pernah ketahuan bohong. Makanya kan Khadijah itu utus Nabi Muhammad pergi ke Syam bersama pembantunya Khadijah, Masyita, pergi ke sana kan. Siapa pembantunya? Masyita ya? Hah? Iya tahu, laki-laki perempuan itu, laki-laki. Kalau di sini jadi perempuan itu. Pergi Bu, apa alasan Khadijah nunjuk Nabi Muhammad? Modal jujur aja. Dan kalau mau sukses bisnis Bu, modalnya cuma ini saja, jujur, amanat saja. Wah itu bisnisnya lancar Bu. Jadi kan dikasih modal apa-apa itu, wah gampang itu jalani modal. Dan yang punya uang juga kalau beri modal pada orang kayak begini, dia tenangnya luar biasa. Namun kalau dia didapati orang yang sudah dikasih uang, dikasih modal untuk investasi, sekali bohong, sekali tidak amanat, coba lihat usahanya berikutnya Bu. Hancur lebur. Pinjamin modal, pinjamin modal sekian puluh juta, usaha nggak jalan. Ada yang dipinjamin modal bukan mau menjalankan usaha, malah bangun rumah Bu. Ini tenan Bu. Nabi Muhammad sudah contohkan, jujur itu modal beliau. Sebab pertama Ji, kenapa kita benarkan hadis Nabi? Karena yang nyampaikan itu Nabi Muhammad, orangnya apa Bu?
jujur. Bu, kalau jujur itu jenengan nggak usah khawatir kalau dengar hadis gitu loh. Iki benar apa ora ya iki ya? Oh, ini hadis, sudah terima. Alasan yang kedua, karena Nabi itu diberi wahyu. Nabi diberi apa, Bu? Wahyu. Itu bukan cerita Nabi dapat dari orang-orang sebelum beliau. Itu bukan karena beliau itu literasinya banyak, baca buku-buku terdahulu, bukan, murni wahyu. Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa baca tulis kok. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya, bangsa Arab itu ummi, nggak bisa baca tulis rata-rata. Nabi Muhammad juga. Artinya kitab-kitab ini tidak bisa jadikan sumber dari Nabi kecuali Nabi dapat wahyu sendiri gitu. Kitab-kitab sebelumnya Nabi nggak pernah niru itu. Alasan yang ketiga adalah bahasa Nabi itu jelas. Bahasa Nabi Muhammad itu jelas. Ulang, Bu. Pertama alasannya apa, Bu? Ibu-ibu, Nabi Muhammad kenapa? Jujur. Yang kedua, itu wahyu. Yang ketiga, bahasanya jelas. Coba saya ingin ngetes ibu-ibu ini, percaya nggak dengan berita ini? Nabi Muhammad itu nikah usia 6 tahun dengan Aisyah. Aisyah 6 tahun maksudnya ya, bukan Nabi Muhammad. Salah, wes. Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Aisyah berusia 6 tahun, terus digauli ketika usia 9 tahun. Gimana? Terima nggak, Bu? Hei, ibu-ibu, terima nggak? Siki wis arek gosipin Nabi nih paling ini. Terima nggak, Bu? Bu, saya pakai logika saya jawabnya, Bu. Gini. Orang-orang musyrik di masa Kanjeng Nabi itu akan selalu mencari kesalahan beliau. Apa saja ada yang bisa dikejar dari kesalahan beliau. Oh, tahu ini salah gitu. Itu sudah jadi bahan gosip, Bu. Ya. Ada peluang untuk kejar Nabi salah di sini, itu sudah jadi bahan gosip mereka. Ketika tahu Nabi Muhammad nikahi Aisyah, Aisyah usia berapa tadi? 6 tahun, tidak pernah mereka orang-orang musyrik nganggap masalah, Bu. Berarti budaya orang Arab dulu nganggap biasa. Iya kan? Karena nggak ada yang protes dulu, Bu. Yang protes mungkin jenengan-jenengan ini. Ini cuma emak-emak aja ini. Orang dulu tuh nggak ada yang protes, Bu. Paham, Bu? Kalau dulu mereka nggak ada yang protes, ya berarti yang dulu tuh nggak masalah. Kok jenengan permasalahkan? Paham, Bu? Dan jenengan bisa jawab dengan 3 tadi, coba. Nabi jujur nggak? Jujur. Nabi dapat apa tadi, Bu? Nikahi Aisyah itu wahyu juga loh, Bu. Itu nggak milih-milih jodoh sembarangan itu, Bu. Itu wahyu itu. Dapat wahyu, Nabi nikahi Aisyah itu. Maka jalani wahyu. Apa alasan kok Nabi Muhammad SAW kok nikahin anak usia 6 tahun itu, Bu? Digauli usia 9 tahun. Apa alasannya? Ibu-ibu, masih muda. Apa pengaruhnya masih muda, Bu? Punya riwayat hadis banyak. Coba deh ibu-ibu sepuh, coba, Bu. Dengar 1000 hadis 1 hari bisa, Bu? Yo, dengar bisa, Ustadz. Oh, napal ya ora iso. Wangel, nah itu. Butuh yang muda. Terjawab kan? Maka jangan langsung ini, Nabi kok kayak gitu ya? Kalau jenengan tahu itu dari Nabi Muhammad, terima aja dulu, nanti baru tahu alasannya. Jangan sikap kita protes dulu. Nabi Muhammad kok kayak begini ya?
Nanti jenengan kisahnya seperti yang saya jelaskan kemarin di Karangreja itu, kayak kisahnya orang-orang musyrik itu ketika terima berita Isra Mi'raj. Itu kan nggak terima itu mereka. Nggak terima kenapa? Logikanya di mana sih Nabi Muhammad Isra dari Mekah ke Palestina cuma 1 malam bolak-balik. Kalau sekarang mungkin, dulu nggak mungkin. Orang-orang musyrik nggak ada yang terima, Bu. Bahkan orang muslim yang sudah masuk Islam itu ada yang murtad karena sudah nggak bisa nangkap mereka itu. Mana mungkin kayak begitu. Namun coba lihat sikap Abu Bakar itu. Abu Bakar jawab apa? Yang ngomong siapa tadi? Nabi Muhammad. Kalau dia masih bicara lebih daripada itu lagi, dia bicara Isra tadi ya, Nabi Muhammad bicara lebih daripada itu, saya tetap imani itu. Yang ngomong Nabi Muhammad, tetap imani. Ada yang lebih daripada itu lagi, Abu Bakar imani, Bu. Kalau kita masih mikir-mikir kok, wah ini benar apa ora ya ini ya, masih pertimbangan banyak sekali, Bu. Belum lagi kita bahas yang goib-goib tadi. Iya nah, goib-goib kita bahas sulit itu untuk terima. Namun sebenarnya kita itu kalau ada sesuatu kita malah bicarakan, padahal syariat belum sebutkan itu. Kayak tadi saya sebutkan hantu. Hantu tuh jenengan gambarkan macam-macamnya luar biasa itu. Padahal lihat juga nggak pernah. Lihat langsung loh ini, tenang loh ini. Terus jenengan gambar itu. Wah, si hantu ini gimana ini? Saya pengen bukti itu. Lihat langsung nggak pernah, hadapan dengan dia itu gimana? Mas mau kemana mas? Ngomong pernah gitu langsung? Itu aja nggak pernah. Tapi bisa digambarkan detail banget. Kan ngawur kayak gini namanya, Bu. Gaib itu diimani, Bu. Kayak misalnya Nabi Muhammad SAW itu sebut kalau orang itu menguap, ya menguap jadi surah apa? Di surah apa, Bu? Tutup apa? Nah, di dalam hadis sebutkan kalau ada yang menguap itu suaranya keluar, setan itu tertawa. Berarti jadi dalil apa? Setan bisa tertawa, Bu. Kalau tertawa berarti punya mulut nggak? Punya. Diimani berarti. Nah, wis dapat jawaban toh. Namun mulutnya bagaimana? Wallahu a'lam. Diberitahu nggak dalam hadis? Enggak, oh sudah. Yang penting saya imani. Oh sudah. Ada kok di situ. Wis sudah disebut. Paham, Bu? Imani kayak gitu loh. Dalam beberapa ayat juga disebutkan setan itu punya kolbun. Kolbun itu apa? Hati, jantung. Itu beberapa ayat, Bu, itu. Tugas jenengan imani saja. Jantungnya gimana Ustadz bentuknya? Wallahu a'lam. Setan itu juga ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Berarti bisa kawin nggak, Bu? Bisa nggak? Sesama setan. Pernah diundang nggak jenengan? Tapi bisa nggak? Bisa. Apa buktinya jenengan yakini setan itu laki-laki perempuan ada? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa artinya? Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ada berarti tahu, Bu? Ada. Dan sekaligus jadi dalil juga di dalam kamar mandi itu ada setan. Tapi jenengan lihat nggak, Bu? Nggak usah khawatir. Jenengan nggak lihat. Dia lihat jenengan, namun jenengan nggak bisa lihat dia, Bu. Makanya sebelum masuk toilet, kamar mandi, baca doa tadi, terhijab nanti. Setan nggak bisa lihat.
Makanya kalau dalam kamar mandi sesuai kebutuhan, Bu. Jangan sampai selesai. Wih, zaman sekarang itu, Bu, ada bocah-bocah tuh main HP dalam kamar mandi, Bu, lagi buang hajat itu. Dalam kamar mandi, lama banget itu. Sambil duduk ngegame. Bu, zaman sekarang, Bu. Tempat nongkrongnya setan, Bu, kamar mandi, Bu. Gak usah lama-lama, sesuai kebutuhan aja. Rampung keluar gitu. Panjang lebar kalau bahas setan lah itu, Bu. Setan ada di dalam rumah nggak? Hah? Pernah lihat? Pernah lihat nggak, Bu? Ya makanya nggak usah takut. Masuk kamar mandi gelap-gelap aja takutnya bukan main, ibu-ibu itu. Dan perlu ibu-ibu pahami, sebenarnya anak itu tidak takut hantu. Yang buat dia takut hantu itu lingkungan, tontonan, bahkan cuma orang tuanya sendiri. Ada orang tua tuh nakut-nakuti anaknya sendiri loh itu. Bapak mbok itu loh. Kalau enggak kakaknya, gimana anak enggak takut? Betul nggak, Bu? Jangan-jangan jenengan sendiri yang takut hantu. Goib, Bu, goib. Nggak perlu khawatir besar gitu loh. Goib jenengan nggak lihat. Imani saja gitu kalau goib. Oh, ada perbuatannya gini, oh wujudnya ada, setan itu ada. Oh, setan bisa masuk dalam pembuluh darah manusia, ada. Ketika Sofia itu lewat, saat bersama dengan Kanjeng Nabi pulang dari iktikaf, ngantar Nabi SAW lagi iktikaf, ngantar Sofia pulang. Lewatlah situ dua pemuda Ansor, mereka jalan cepat-cepat. Mereka mau suuzon pada Nabi. Ini Nabi Muhammad ini dengan perempuan siapa lagi? Nah, ketika lewat Nabi SAW panggil mereka, ala rislikuma, nyantai dong jalannya. Ini istri saya, Sofia. Ya Allah, wahai Rasulullah, maaf, kami bukan maksud seperti itu. Kemudian Nabi SAW sebut, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam pembuluh darah manusia. Berarti setan bisa ngalir lewat pembuluh darah. Kalau kita puasa, pembuluh darah itu menyempit, Bu. Maka peluang setan untuk ganggu lewat pembuluh darah kecil. Namun kalau tidak seperti itu, setan udah masuk. Akhirnya suuzon sama orang, gak senang sama orang, benci sama orang, hasad sama orang. Gara-gara itu. Paham ini ya, berita gaib ya? Jadi berita gaib sikapnya gimana? Pokoknya diimani. Apalagi sudah jelas hadisnya, Bu. Diimani. Walaupun nggak masuk di sini, Bu, logika. Logika kadang nggak main, Bu. Pesta imani ini. Oh, kayak gitu ya beritanya. Ya sudah saya imani. Ya. Nggak pakai logika di situ, Bu. Jangan ibu bilang mana wujudnya, saya nggak percaya. Setan ada, iya, tapi kok saya nggak pernah lihat ya? Belum tentu tidak ada gitu. Karena pandangan kita terbatas, ilmu kita terbatas, nggak bisa tahu semua. Nah, sekarang kita lihat maksud taat kepada Allah. Maksud taat kepada Allah adalah mencocoki perintah Allah, tidak keluar dari perintah Allah, dan tidak menyelisihinya. Jika itu perintah, maka dijalankan. Jika itu larangan, maka ditinggalkan. Saya ulang, jika itu perintah, maka dijalankan. Jika itu larangan, maka ditinggalkan.
Sehingga kalimat taat kepada Allah mencakup perintah dan menjauhi larangan. Maka setiap perintah pokoknya jalani, baik yang wajib maupun yang sunnah. Walaupun kita tidak tahu hikmah dari perintah tadi. Kadang ada yang kita nggak perlu tahu dulu gitu. Misalnya Nabi SAW itu katakan untuk laki-laki pendekkan kumis wa'aful liha, dan biarkan jenggot apa adanya. Apa sih urusannya jenggot-jenggot dengan kumis tadi itu? Ya imani saja, jalani. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Sama juga dengan larangan, Bu. Kalau itu larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita benar-benar jauhi. Nanti ada larangan wajib, larangan yang sifatnya tegas, yaitu larangan haram, dan ada larangan yang sifatnya makruh. Dua-duanya berusaha untuk dijauhi. Jadi perintah ada dua, perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Terus larangan ada dua, Bu. Ada larangan yang haram dan ada larangan yang makruh. Namun konsekuensinya berbeda, Bu. Kalau untuk perintah wajib dikerjakan tegas itu, ditinggalkan dosa. Namun kalau perintah yang sunnah gimana, Bu? Dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, namun rugi. Larangan tadi ada dua, larangan apa? Haram, dan larangan apa? Makruh. Larangan haram apa? Dia harus tinggalkan, kalau dikerjakan dosa. Kalau larangan makruh bagaimana? Baiknya ditinggalkan, namun kalau dikerjakan tidak mendapatkan dosa, namun baiknya ditinggalkan. Terus lihat lagi, setelah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat, orang-orang munafik malah menyatakan, yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Kemudian Allah berfirman, wa ma ulaika bil mu'minin. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Maksudnya mereka bukanlah beriman dengan benar. Nah, di sini ada dua rincian, Bu. Jika mereka berpaling secara total, berarti dinafikan iman secara total. Namun jika mereka berpaling tidak secara total, berarti sebagian, maka di sini ada berapa keadaan. Bisa jadi kafir, bisa jadi pula kurang beriman, berkurang iman. Nah, terus kita lihat faedah ayat. Pertama, ini jadi dalil ayat ini tadi ya, An-Nur ayat 47. Ini jadi dalil bahwa manusia jika berkata bahwa ia beriman padahal ia berpaling, berarti ia telah dusta dalam klaimnya. Orang yang berpaling di sini bisa jadi tidak ada iman sekali, sama sekali, bisa jadi pula imannya itu berkurang. Kedua, ayat ini menunjukkan akan bahayanya fanatik mazhab atau fanatik pada perkataan orang tertentu ketika kita diajak untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Wajib ketika diperintah mengikuti Allah dan Rasulnya, hendaklah kita berhukum dan kembali kepada keduanya. Karena perkataan mazhab yang menyatakan ulama fulan mengatakan demikian akan mirip dengan perkataan orang-orang munafik, yaitu mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, orang munafik malah berpaling. Nah, para fanatik mazhab akan mengatakan pokoknya ikut ulama saya, padahal ulama itu manusia, bisa benar bisa pula salah. Berarti yang kita ikuti adalah dalil Al-Quran dan hadis. Namun bermadhab tidak salah. Dicatat situ, Bu. Bermadhab itu tidak salah.
Bermadhab itu cara untuk kita belajar. Dan belajarnya itu sudah dengan ahlinya gitu, Bu. Sudah ada contohnya. Kita tidak bingung dalam berpendapat karena sudah ada dulu yang berpendapat seperti itu. Dan siapapun tidak akan lepas dari madhab. Kalau madhab yang besar itu 4, Bu. Madhab yang besar 4 ya, yang bertahan sampai saat ini. Madhab Imam Abu Hanifah, Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Ulang-ulang. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. 4 ini yang besar. Ada mazhab As-Sawri dan yang lainnya, tapi tidak bertahan sampai saat ini. 4 ini yang besar. Kalau Hanafi itu ada di sekitar India sana, kalau Maliki itu di sebagian Afrika, kalau Syafi'i itu ada di Yaman, kemudian ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kalau Hambali ini Saudi Arabia. Yang besar ini, Bu. Kalau orang Indonesia tadi apa mazhabnya? Rata-rata Syafi'i. Tapi orang awam mazhab dia itu adalah mazhab gurunya sendiri. Gurunya sinten toh? Itu mazhab jenengan itu. Karena jenengan gak telusuri mazhab. Mazhab Syafi'i, emangnya pernah belajar mazhab Syafi'i? Enggak juga. Berarti bukan itu. Jadi kalau tidak dia itu dengan gurunya, bisa jadi dia buat mazhab sendiri. Artinya ngawur. Bisa jadi seperti itu. Maka saya kembali tadi, yang paling mudah belajarnya lewat mazhab. Lebih ringan, lebih simpel, lebih praktis, lebih sederhana karena sudah dirumuskan. Ya, karena sudah dirumuskan. Oke, kalau saya sendiri lebih cenderung kalau ngajar fikih itu pakai mazhab. Saya nggak mau pakai dalil banyak-banyak dulu, mumet nanti jenengan kalau saya kasih tahu dalil. Praktis langsung. Rukun wudhu berapa? Itu. Rukun mandi berapa? Rukun sholat itu ada apa saja? Itu jelas. Gak usah pakai dulu dalil dulu. Orang awam gak butuh dalil dulu. Nanti dalilnya belakangan. Kita butuh ilmu yang simpel, yang praktis. Gitu nji? Kalau yang mau ikut saya belajar fikih kalau di sekitar sini ya di Karakrece itu setiap Selasa. Taib. Mengenal kemunafikan. Munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak. Ini saya sebutkan kemarin ya. Kemunafikan ada 2, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Atau kemarin saya sebut munafik besar, munafik kecil ya. Taib. Kemudian kemunafikan dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Nifak i'tiqadi maksudnya adalah bentuk nifak dalam hati, di mana seorang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekafiran. Sedangkan nifak amali adalah bentuk nifak pada jawari, anggota badan. Nah, nifak bentuk pertama atau nifak i'tiqadi mengeluarkan seorang dari Islam. Dan kemunafikan seperti ini akan membuat seorang berada pada dasar neraka di bawah orang kafir, di bawah orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin yang menunjukkan bahayanya orang munafik dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Jadi awal-awal surat Al-Baqarah itu membicarakan tentang orang munafik. Disebutkan ada 3 golongan manusia. Ada orang beriman disebutkan dalam 4 ayat. Ada orang kafir disebutkan dalam 2 ayat.
Ada orang munafik disebutkan dalam 13 ayat. Berarti lebih bahaya orang munafik. Contoh, nifak i'tiqadi, munafik kaitannya dengan keyakinan. 1, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2, mendustakan sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3, benci pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4, benci pada sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian saja, Bu. 5, senang melihat agama Rasul sallallahu alaihi wasallam direndahkan. Tadi 5 ya. 6, tidak senang jika agama Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan. 6 ini namanya nifak i'tiqadi, kemunafikan dari sisi keyakinan. Terus yang terakhir, kemunafikan dalam sifat lahiriah. Sedangkan nifak yang kedua adalah nifak amali atau nifak asgar, nifak kecil atau ringan yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Karena bentuk nifak atau kemunafikan ini nampak dalam sifat lahiriah dan tidak nampak pada batin. Seperti misalnya seorang yang menampakkan dirinya soleh ketika berada di halayak ramai, namun ketika tidak berada di keramaian ia jauh berbeda. Nah, sifat munafik lahiriah ini ada dalam hadis berikut. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 tanda. Jika seorang itu memiliki 4 tanda ini, maka ia disebut munafik tulen. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut, yaitu 1, jika diberi amanat khianat. 2, jika berbicara dusta. 3, jika membuat perjanjian tidak dipenuhi. 4, jika berselisih dia akan berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab. Selesai An-Nur ayat 47. Masih lanjut lagi insyaallah kesempatan berikut An-Nur ayat 48 dan seterusnya. Ya, baik, ada pertanyaan? Ye. Langsung on. Langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri Nabi 11 ya. Apakah menikahi itu berdasarkan wahyu? Iya. 11-11-nya itu jelas perintah Allah itu. Kita tiba-tiba merinding. Apakah karena ada setan di sekitarnya atau memang takut? Ya lagi takut itu, Bu. Bisa jadi karena gelap, karena ada suasana gitu. Suatu kejadian biasa dan biasa-biasa saja, Bu. Nyantai aja. Ye? Baik. Faktor-faktornya macam-macam, orang bisa merinding. Belum tentu ada di samping saya ini setan, belum tentu. Baik, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita tahu suatu hadis itu hadis palsu? Tanya pada yang ahli.
Ya. Amalan apakah yang paling disukai sama Allah, dan ketika setelah Ramadan apakah kita masih bisa sholat tarawih? Sholat malam jadinya, atau enggak sholat tahajud. Jadi, baik, ada lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Hajar Aswad ada dalilnya, sehingga kalau orang menciumnya pun tidak masalah. Makanya ketika orang mau tawaf itu ada 3 cara, Ji. Pertama, cium langsung. Yang kedua, dia sentuh. Yang ketiga, kalau tidak bisa seperti itu, dari jauh dia lambaikan tangan saja. Memang perintahnya seperti itu. Namun tentu saja bagi yang mau mencium Hajar Aswad tidak boleh menzolimi yang lain. Ya, tidak boleh menzolimi yang lain. Maka kalau ada yang mau mencium silahkan, namun lihat kondisi dan kekuatan diri sendiri. Gitu ya, Bu? Ya. Ada lagi yang lain? Nggih. Kalung mutiara, kalau make jadi sehat. Ya harus ada bukti itu secara ilmiah bagaimana benar ini untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengatasi apa, harus ada bukti, Bu. Ya kalau sudah ada eksperimen atau penelitian baru dipercayai. Ada lagi? Ya, Ibu. Ya yang penting ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada situ yang masih percaya benda-benda tertentu, tetap dinasihati. Jadi sudah ada pengingkaran dulu, Bu. Apakah nanti buat rumah jadi banyak setannya, atau malaikat sulit masuk? Bisa jadi gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, cukup Ji. Insyaallah kita ketemu lagi pertemuan pekan depan, Sabtu depan. Mugi-mugi kita terus diberikan ilmu yang manfaat, diberi taufik untuk beramal soleh, dan senantiasa Allah memberikan kita keistiqomahan dan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.